Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu-ibu guru, bapak ibu-ibu kepala sekolah, kepala madrasah, maupun para pengguna Facebook pada umumnya. Meskipun saya katakan proses menjadi kunci terhadap kualitas output, tetapi untuk menciptakan proses yang berkualitas itu tidaklah mudah, karena itu juga tergantung pada kesiapan input. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Nah, karena itu tinggi rendahnya kualitas input sangat ditentukan oleh tingkat kesiapan input. Semakin tinggi tingkat kesiapan input, maka semakin tinggi pula kualitas input itu. Input itu bukan hanya siswa, tetapi juga guru. Berapa jumlah guru yang tersedia, bagaimana kualifikasi pendidikan guru, S1-nya berapa, S2-nya berapa, atau juga ada yang tidak sarjana, termasuk kompetensi gurunya, serta kompetensi kepala sekolahnya, staf, dan semua warga yang ada di sekolah madrasah itu. Menyambung materi kita tentang pendidikan yang berkualitas pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa untuk menciptakan pendidikan berkualitas, saya menyatakan minimal proses pembelajarannya dilaksanakan secara berkualitas. Tetapi untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas tidaklah mudah, karena tergantung pada kesiapan input. Di antara input yang lain selain sumber daya manusia, termasuk guru, kepala sekolah, staf, tata usaha, dan semua unsur sumber daya manusia yang ada, tetapi juga ada sumber daya selebihnya. Di antara sumber daya selebihnya itu adalah sarana prasarana, termasuk juga adalah keuangan. Maka keuangan atau dana menjadi penentu terhadap berlangsungnya proses pembelajaran yang berkualitas. Itulah satu input yang disebut dengan input sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya. Kenapa dana menjadi penentu terhadap pendidikan berkualitas? Karena menyangkut tentang pemberian kesejahteraan terhadap guru. Semakin tinggi kesejahteraan terhadap guru, maka ada potensi pendidikan berkualitas di sekolah atau madrasah itu. Tapi kalau rendah kesejahteraan guru, maka tentu sangat berpengaruh terhadap pembelajaran dan pendidikan berkualitas di sekolah dan madrasah itu. Lanjutkan materi kita tentang pendidikan berkualitas. Maka yang paling penting dari pelaksanaan pendidikan berkualitas adalah proses pembelajarannya mesti berkualitas. Meskipun tidak mudah untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, karena tergantung pada kesiapan input atau masukan pendidikan itu. Kesiapan input yang pertama yang telah saya sampaikan adalah input atau masukan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan input atau masukan yang kedua, yaitu masukan berupa perangkat lunak. Masukan berupa perangkat lunak terdiri dari undang-undang dan semua regulasi yang mendasari pendidikan itu berlangsung, termasuk undang-undang atau tata tertib yang diberlakukan di sekolah madrasah itu. Juga
semua deskripsi tugas yang diberikan kepada sumber daya manusia, diantaranya kepala sekolah, kepala madrasah, guru, staf, laboran, dan semuanya, termasuk juga adalah program sekolah madrasah, itu sangat menentukan bagi berlangsungnya proses pembelajaran karena didukung adanya program sekolah madrasah. Kapan input yang berikutnya atau yang terakhir adalah input atau masukan berupa harapan-harapan. Ini terdiri dari visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah madrasah. Oleh karena itu, Bapak Ibu kepala sekolah, kepala madrasah, dan guru-guru, visi harus dirumuskan dengan yang mampu menjangkau masa depan. Sedangkan visi harus merupakan langkah-langkah konkret yang mesti dilakukan oleh sekolah madrasah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih.